Oke, si A berdiri tepat di depan B. Nah, kan maksud dari A dan B ini simple, sekilasnya sama ya. Sekilas sama. Sama-sama si A berdiri di depan B. Nah, tapi itu tuh premis yang pengertian itu beda. Beda gimana? Yang membedakan di kata-kata tepat ini. Oke, yang B, si A berdiri tepat di depan B. Ya udah, berarti si A tepat di depan B, tepat, tidak ada siapapun lagi yang nyempil di sini. Jadi dia si A dan B ini harus nempel karena tepat gitu ya. Tapi kalau yang A, si A berdiri di depan B. Nah, jadi mau A, misalnya di sini ada A, kemudian nyempil lagi nih, ada nyempil orang lain di sini, kemudian ada nyempil lagi siapa di sini gitu, baru nanti si B, ya nggak masalah. Karena yang penting posisinya itu di depan B, gitu ya. Posisinya itu berhadapan berdepanan dengan si A dan B ini. Ya nggak apa-apa mau disempilin sama C, mau disempilin sama D, ya terserah. Intinya A itu di depan si B. Oke. Kemudian kalau tadi yang poin B harus nempel karena tepat gitu. Kemungkinan disempilin nggak ada ya karena dia tepat di depan yang B. Hanya dengan perbedaan kata tepat ini aja maknanya sudah berbeda gitu kan. Oke. Kemudian apalagi yang penting? Kalau tiba-tiba ya tiba-tiba ujungnya si yang A dan B ini nempel juga ya nggak apa-apa. Misalnya A sama B ujung-ujungnya nempel juga ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu kalian ingat kalau kemungkinan disempilin sama orang lain itu ada gitu ya. Oke, gitu ya. Intinya ya A sama B ini A di depan B, mau disempilin siapapun ya nggak masalah gitu. Untuk si poin yang A. Kalau B wajib dempet, wajib nempel. Oke, aman ya. Untuk istilah-istilah tepat, tepat. Nah, itu harus tahu. Oke, contoh lain misal ada keranjang buah, ya ada keranjang buah, sebutlah keranjang buahnya ada tiga. Di premisnya itu, di pernyataan disebutkan, kalau buah mangga, nah buah mangga itu tepat di atas buah apel. Nah, mangga tepat di atas buah apel, yang nggak ada masalah kayak gini. Tapi kalau ada istilah mangga di atas apel, nah bisa jadi mangganya di sini, kemudian apelnya di bawah. Boleh-boleh aja, yang penting mangga ya di atas apel, gitu kan. Tapi kalau ada kata-kata mangga tepat di atas apel, berarti mereka dempet, ya. Kemungkinan disempilin sama orang itu nggak ada di sini. Tapi kalau yang nggak ada kata-kata tepat, ya boleh disempilin pisang, jeruk, dan lain sebagainya. Itu ya, paham ya? Itu masih dasarnya dulu yang kita pelajari. Oke, kemudian next, soal berikut. Oh, enggak, bukan soal, masih teorinya dulu ya. Kemudian, yang penting juga tips triknya, kalau dari syarat yang dikasih, kira-kira bakal terjadi beberapa kemungkinan nih. Ya, masih nggak mungkin. Misal ya, si Amel, misalnya, Amel berada di antara, misalnya, Amel berada di antara Rina dan Yuni, misalnya. Amel berada di antara Rina dan Yuni. Bisa jadi, Amel berada di antara Rina dan Yuni. Nah, masih sama-sama di antara nih, tapi posisi Rina dan Yuni bisa ada dua kemungkinan. Nah, itu kemungkinan yang masih belum jelas ya. Oke, paham ya? Jadi Amel itu memang sih di antara Rina sama Yuni, tapi Rinanya di sini atau Yuninya ya yang di sini. Nah, itu belum pasti. Jadi kalian tinggalkan dulu si yang nggak pasti-pasti itu, tulis dulu hal yang sudah pasti terjadi, yang tidak ada kemungkinan lain. Misal di sana dikatakan Amel di kursi nomor 3. Ya, berarti udah pasti tuh Amel di kursi nomor 3, gitu ya. Baru nanti dibaca lagi si kemungkinan yang belum jelas tadi, gitu. Kita bakal dapat nanti kemungkinan yang belum jelas di soal-soal kita. Oke, gitu ya. Amel orang ketiga, bukan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba tes-tes ya. Ini ada soal contoh untuk kalian, logika analitik. Ada keranjang buah. Buahnya apa aja? Ada buah apel, ya, ada buah apel, buah mangga, buah pisang, buah seri, dan buah semangka. Oke, berarti ada 5 buah. Aku bikin keranjangnya 5 ya. Dan posisinya atas dan bawah, berarti posisinya naik ke atas kayak gini ya. Oke, ada 5 buah. Aku bikin 5 keranjang. Kemudian, si premis pertama, pernyataan pertama, buah apel harus berada tepat di atas pisang. Nah, ada kata-kata tepat nih. Buah apel itu tepat, dia berada di atas pisang. Oke, berarti pisang, kemudian di atasnya apel, dan mereka dempet, karena ada kata-kata tepat. Nah, kita nggak tahu di keranjang berapa, karena dia nggak sebut apel dan pisang keranjang nomor berapa. Ini sebelah satu, keranjang dua, keranjang tiga, empat, dan lima. Oke, yang udah pasti kita tahu apel tepat di atas pisang, tapi kita belum tahu keranjang nomor berapa. Nah, ini kan belum pasti nih premisnya, tinggalkan dulu ya, tinggalkan dulu. Tetapi si apel ini bukan di rak nomor satu, berarti dia bukan di sini si apel ya. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa. Kalau lima nggak bisa, karena kalau lima pisangnya di keranjang mana gitu ya. Jadi antara dua, tiga, dan empat. Nah, gitu ya. Kita baca yang udah pasti. Nah, ini nih yang udah pasti. Buah semangka harus berada di rak nomor 4. Nah, inilah yang dibilang premisnya yang udah pasti dan tidak ada kemungkinan lain gitu. Semangka ya nomor 4. Bikin di sini semangka. Oke. Berarti di mana? Apel sama pisang keranjang nomor berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apel dan pisang keranjang nomor berapa? Nah, benar. Keranjang nomor 2 dan 3. Di sini apel, kemudian di sini pisang.
Kenapa tadi coach nggak di nomor satu? Nggak boleh, karena apel bukan di rak nomor satu, berarti nggak bisa di satu. Kenapa coach bukan di lima? Nggak mungkin apel di nomor lima. Pisangnya mau di mana gitu ya, paham ya? Oke, berarti ada dua buah yang belum tahu posisinya di mana. Siapa? Si Sherry sama si Mangga gitu. Karena nggak ada premisnya, kita nggak bisa lanjutin ya. Bisa jadi di nomor satu atau nomor lima mereka ini. Oke, oke paham ya? Ini penjelasan tentang kata-kata tepat dan si premis yang udah pasti tidak ada kemungkinan lain. Oke, udah pada paham. Aku senang. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Soal, oh langsung masuk ke soal nih. Untuk soal nomor satu, kalian udah pasti udah jawab ya soalnya. Nah, siapa nih? Pertanyaannya, siapakah yang duduk di urutan keempat? Oke, di urutan keempat. Kita baca cerita soalnya. Di sini dikatakan, 6 mahasiswa, berarti ada 6 mahasiswa ya, duduk berurutan dalam ujian wawancara. Oke, sekarang kita bahas duduk. Duduk berurutan berarti kayak gini. Nah, berurutan. Kalau duduk melingkar berarti lingkaran. Ya, kalau duduk berhadapan berarti di sini meja, di sini orangnya. Oke, bedakan per kata-kata duduknya dulu. Nah, ini kalau duduk di meja, kalau duduk berhadapan, duduk melingkar, duduk berurutan. Gitu ya, aku bikin di sini ya. Duduk urutan, duduk melingkar, kemudian duduk berhadapan. Berhadapan, kemudian berurutan di sini. Berurutan, berurutan. Oke, bedakan. Dengan kalian tahu membedakan ini, kalian udah kebayang gitu arahnya nanti kemana ya. Ada 6 kursi, aku bikin dulu kursinya 6. Kursi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, ini satu, dua. Aku bikin nomornya ya, biar jelas. Nah, kita baca pernyataannya di soal. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, ini kan nggak tahu nih Tini di mana, Salim di mana, Tia di mana nggak tahu. Jadi kita jangan pusing, tinggalkan dulu sih yang nggak pasti-pasti itu, ya. Tinggalkan dulu. Cari yang udah pasti dan tidak ada kemungkinan lain. Itu aja dulu kalian cari, ya. Kemudian Nila duduk di dekat Tia. Kita juga nggak tahu Nila di kursi berapa, Tia di berapa, nggak tahu. Tinggalkan dulu, ya. Tinggalkan dulu. Tini duduk di dekat Jufri. Nah, kita nggak tahu juga Tini dan Jufri di mana. Jufri duduk di sebelah Nila. Nah, udah tinggalin dulu. Nggak jelas nih. Salim tidak ingin didahului Harto. Ini juga nggak jelas, nggak disebutkan Harto berapa, Salim berapa. Nah, di sini nih pernyataan yang udah pasti nggak ada kemungkinan lain. Apa itu? Tia, ya, ada Tia di sini. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, terakhir tuh, udah pasti si Tia di nomor 6. Nah, letakin si Tia di nomor 6. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi cari yang pasti, yang nggak jelas tinggalkan. Kita pakai prinsip ciwi-ciwi gitu ya. Jadi kalau ada cowok yang nggak jelas, udah tinggalin aja. Nggak pasti, jadi cari yang pasti-pasti aja. Kemudian, udah dapat nih, yang lain kan nggak pasti. Terus gimana jadinya coach? Nah, tipsnya cari yang ada nyinggung-nyinggung si Tia, gitu. Siapa yang nyinggung-nyinggung si Tia di sini? Oh, yang ada Tia-Tia. Ini nih Tia. Nah, ada Tia di sini ya. Di sini juga ada Tia. Baca. Nila duduk di dekat Tia. Ya udah, berarti si Nila di sini. Nila duduk di dekat si Tia. Oke. Ini udah ya, premis ini udah, premis ini udah. Lanjut lagi. Nila. Berarti cari yang bawa-bawa nama si Nila siapa di sini? Ya, yang bawa nama Nila siapa? Ini nih ada Nila di sini ya. Tini duduk di dekat Jufri. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Udah dapat sebelah Nila si Jufri. Bikin di sini Jufri. Oke, enak banget kan? Mudah banget ya? Iya benar. Kemudian Jufri, bawa-bawa si Jufri. Ini siapa si Jufri? Ini nih Jufri ya. Jufri. Tini duduk di dekat Jufri. Berarti di sini si Tini. Oh, udah sebenarnya si Tini ini juga kita cari. Nggak cari juga yang nggak apa-apa. Kenapa? Karena ditanyakan urutan keempat. Ya udah dapat langsung jawabannya. Nggak usah lurus-lurus banget deh kalian kalau ngikutin tes CPNS. Sorry, untuk ikut sis aritmatika sosial ini. Nggak harus lurus terus sampai semuanya kejawab gitu. Nggak. Baca dulu pertanyaannya. Kalau ditanya keempat ya udah 3, 2, 1 nggak usah dicari juga ya nggak apa-apa. Hemat waktu kaliannya kan gitu. Jadi pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar. Dan itu bisa menghemat waktu untuk kepake di soal yang memang harus dibaca semuanya gitu. Siapa? Si TKP. Karena TKP itu ya semua option juga harus dibaca kan. Gitu ya. Itu tips aku waktu dulu ikut tes. Oke, jadi jawabannya ini sih C ya, Jufri. Tapi berhubung ini kita lagi belajar, jadi aku bakal cari sampai si nomor satu siapa gitu ya. Oke, tadi Tini di samping Jufri. Kita lihat yang bawa nama Tini siapa? Ini si Tini. Harto bersebelahan dengan Tini. Ya udah, di sini berarti si Harto. Dan siapa yang belum? Yang belum adalah si Salim. Salim nomor satu. Karena Salim ini tidak ingin didahului Harto, jadi dia mau nomor satu. Nggak mau ditikung Harto dia ya. Oke, jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dan kalian semua benar. Oke, oke paham ya? Kita lanjut. Oh, coach yang paling sulit di materi ini nomor 12 sampai 15. Iya, nanti kita bahas. Aku kasih tipsnya juga nanti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor satu? Bismillah, paper L ya. Lulus ya artinya ya paper L itu. Let's go kita lanjut. Nah, aku kemarin baca review kalian yang di pertemuan pertama ya, sama review coach Priscil dan aku alhamdulillah seneng banget baca dari review kalian gitu. Kalian bilang alhamdulillah paham semuanya. Yang penting kan itu paham. Tapi aku dilema karena ada yang bilang kelambatan,
Ada yang bilang kecepatan. Jadi aku sekarang lagi mengatur gimana kalau lambat nggak lambat banget, nggak kalau cepat nggak cepat banget juga gitu. Jadi kali ini semua paham gitu ya. Jadi aku selalu ingatin ke kalian kalau kecepatan atau kelambatan diingetin yang tadi cepetin atau dilambatin lagi. Oke, kita lanjut ya soal nomor dua. Soal nomor dua. Bila mahasiswa, kita baca pertanyaannya dulu biar nyambung gitu ya. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Arti duduk berdekatan itu dempet ya. Arti duduk berdekatan itu adalah tahu dempet kan? Ya, apa ini bahasa Aceh? Enggak kan? Tahu dempet kan? Dempet, nempel gitu ya. Oke, nggak boleh kalau ada yang nempel itu. Kalau ada si fakultasnya sama nggak boleh duduknya berdekatan atau dempet atau nempel. Kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, oke, kita baca soalnya. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. Oke, kita bikin di sini ada A, ada B, ada C, D, dan E. Oke, katanya di sini A dan D berasal dari fakultas yang sama. Oke, A dan D itu fakultas yang sama. Ya, aku bikin sama dengan artinya fakultasnya sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga sama fakultasnya. Nah, jadi kesimpulannya A sama dengan D dan sama dengan E. Nah, ini sama fakultasnya ya. Sama fakultas. Oke, fakultas. Katanya kalau yang fakultasnya sama nggak boleh duduk berdekatan. Artinya nggak boleh dempet atau nempel. Oke, paham ya? Sekarang caranya gimana menentukan? Kalian nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah bingung-bingung dan buang-buang waktu untuk menyusun mereka. Nah, ini tipsnya. Nggak perlu buang-buang waktu untuk menyusun mereka. Kenapa? Karena kita tinggal lihat option dan kita eliminasi yang udah pasti salah. Gitu, paham ya? Langsung lihat option eliminasi yang salah. Itu tips cepatnya. Oke, karena apa? Mencari kesalahan lebih mudah daripada mencari kebenaran. Bener kan? Suka banget tuh cewek nyari-nyari masalah gitu kan? Suka cari kesalahan. Nah, itu tips ini dipakai juga untuk logika analitik. Cari kesalahan, cari yang salah yang mana. Karena itu lebih mudah dicari. Nah, di sini yang nggak boleh nempel apa? A, D, dan E itu nggak boleh deketan. A sama D nggak boleh, D sama E nggak boleh, A sama E juga nggak boleh. Gitu ya maksudnya ya. Oke, di sini langsung terlihat di option A udah pasti salah. Karena A sama D-nya lengket, nempel. Oke, ini udah salah, berarti A bukan. Yang option B juga ada D dan E di sini nempel. Dia nggak boleh, berarti udah pasti salah. Lanjut ke option C. Di sini ada D dan A yang nempel. Oke, ini juga nggak boleh, udah salah. Option D, ada nggak yang nempel? Ada nih, si E dan si D. Nggak boleh kan? Karena dia fakultasnya sama. Nah, udah pasti, jawabannya ya pasti E. Nah, ini kuncinya benar nggak? Benar. Kenapa? D-nya di sini, A-nya di sini, E-nya di sini. Dia selalu disisipin sama orang lain. Ya, dia nggak nempel. Nggak duduk berdekatan sesuai permintaan soal. Gitu, paham ya? Oke. Astaga, saya gitu kan, tapi nggak tahu Min belum kawin. Nggak harus kawin dulu, pas pacaran mungkin. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3, oke. Soal nomor 3, singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Aku harap kalian bener ya. Aku kasih tipsnya untuk soal nomor 3 ini ya. Karena banyak banget. Andre, misalnya adik Nunung, kemudian Andre lebih tinggi dari siapa gitu ya. Ada kata-kata lebih, kurang, bla bla bla. Tipsnya gimana, Coach? Ini dia. Yang ditanya apa? Siapa yang paling tua? Ya, siapa yang paling tua? Kalau dari namanya sih, kalau dari namanya ya, oh nggak boleh, mana tahu nanti namanya ada di sini gitu ya. Jangan, jangan, nggak jadi, nggak jadi. Oke, kita lanjut. Andre adalah adik Nunung. Oke, Andre adik Nunung. Berarti yang lebih muda siapa? Andre dong, karena Andre kan adik-adik gitu kan. Adik siapa? Adik si Nunung. Oke, kita di sini mulai memainkan tanda atau simbol. Seperti tips yang tadi sudah kita pelajari di awal ya. Apa tuh caranya gimana? Kalian udah pasti terbiasa ya dengan tanda lebih besar, lebih kecil, ya udah pasti terbiasa yang lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, jadi tipsnya kita menggunakan tanda seperti ini. Nih contoh, Andre adalah adik Nunung. Nah, jadi yang mana nih? Siapa kakaknya? Nunung lebih besar ya. Nunung lebih besar. Karena si Nunung ini kakak dari Andre. Pahami dulu. Pahami. Pelan-pelan. Coba mindsetnya diubah. Soal logika ini sangat mudah ya, adik. Ini sangat mudah. Andre. Andre adalah adik Nunung. Berarti Nunung. Nunung itu lebih besar. Nah, kita gunakan tanda lebih besar ya daripada si Andre. Oke, ini kebetulan mudah karena soalnya cuma berapa nama doang ya, tapi biasanya banyak namanya disebutkan di sini gitu. Nunung lebih besar daripada Andre ya karena Andre ini adik dari Nunung. Pahami dulu. Aku sebutkan tadi paham ya? Oke. Nina adalah kakak Andre. Oke, Nina kakak, berarti Nina itu besar ya. Nina adalah kakak Andre. Nah, lebih besar daripada si Andre. Oke. Dan lebih muda daripada Nunung. Oke, lebih muda daripada Nunung. Berarti Nunung masih si yang tua di sini ya. Nunung. Lebih besar daripada si Nina ya. Nina. Oke. Aku ulangi. Andre adalah adik Nunung. Andre ini adik-adik. Ya, berarti Nunungnya kakak-kakak.
Nunungnya berarti lebih besar daripada Andre. Oke, ini udah paham ya yang aku bikin di sini ya. Kemudian Nina, kakak Andre. Berarti kan Nina lebih besar nih karena kakak-kakak. Nah, aku bikin di sini Nina lebih besar daripada si Andre. Dan lebih muda. Siapa? Si Nina ini lebih muda daripada Nunung. Oke, berarti Nina lebih kecil karena lebih muda daripada Nunung. Nah, pertanyaannya siapa yang paling tua? Nah, balik lagi setelah kita bikin seperti ini, gimana cara menarik kesimpulannya? Oke, ini kita bagi dua ya. Ini kita bagi dua. Di sini yang sebelah kanan aku sebutnya. Ini sebelah, sorry, ini sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke, coba perhatikan, karena kita ditanya yang lebih tua, nah kita ditanya lebih tua, kita perhatikan yang sebelah kiri. Ini, yang lebih tua nih. Kita perhatikan si yang tandanya lebih besarnya kemana. Udah kan tentukan nih. Nah, di sini lihat nama yang di deretan tua ini yang tidak ada di deretan sebelah kanan. Oke, kebetulan mudah soal kita, tapi begitu nanti dapat soal yang banyak, ya banyak pernyataannya, kalian jadi bingung. Nah, triknya seperti itu. Bikin seperti ini tandanya kalau besar ya besar semua kayak gini ya. Gak boleh campur besar, kecil, jangan. Kalau besar, besar semua. Nah, di sini lihat yang mana nama di urutan sebelah kiri yang tidak ada di kanan. Oke, udah pasti sih Nunung, ya Nunung. Karena si Nina ada di sini, gitu. Jadi jawabannya udah pasti Nunung, karena dia lebih tua. Ini urutan-urutan yang muda. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B, Nunung. Pertanyaannya kalau dibalik gimana? Siapa yang paling muda? Nah, kalau kalian cari yang paling muda, berarti lihat nama yang ada di urutan sebelah kanan ini yang tidak ada di sebelah kiri. Siapa? Ya si Andre. Ya karena Nina juga ada di sini, Andre kan tidak. Gitu tipsnya. Oke? Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Oh, ini sangat mudah. Nomor 4. Pertanyaannya, pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Oke, berarti kita menggunakan tanda atau simbol besar kecil seperti tadi ya. Kita baca pernyataannya di sini. 5 orang pedagang sate Padang menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Ada 5 orang nih, ya. Oke, pedagang. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 2. Oke, ini sangat mudah. Berarti 3 lebih banyak daripada 2. Oke, paham ya? 3 lebih banyak daripada 2. Tetapi, nah kalau ada kata-kata koma, kemudian tetapi, tidak melebihi pedagang satu. Siapa? Pedagang dua apa tiganya? Pedagang tiga juga. Ya, jangan terkecoh. Karena ada koma di sini, kemudian di sini ada kata-kata pedagang dua. Bukan punya si pedagang dua. Pedagang tiga juga yang masih sebagai si subjeknya di sini ya. Pedagang tiga ini lebih banyak daripada dua, tapi pedagang tiga ini tidak melebihi pedagang satu. Nah, itu maksud dari koma di sini. Gitu. Jangan sampai salah persepsi kalian. Oke? Paham ya? Oke. Jadi katanya pedagang tiga tidak melebihi pedagang satu. Jadi pedagang satu masih juaranya di sini ya. Oke, ini satu lebih dari pedagang tiga. Oke. Pedagang empat sama dengan pedagang dua. Oke, empat sama dengan dua. Dan tidak melebihi pedagang tiga. Siapa nih yang tidak melebihi? Si pedagang empat juga ya. Berarti pedagang empat, oh sorry, pedagang empat tidak melebihi. Berarti lebih banyak si tiga ya. Oke, berarti tiga lebih banyak daripada empat. Oke. Untuk membuat tanda seperti ini udah paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaannya terbanyak. Kalau terbanyak tadi tanda yang buka mulut kemana gitu ya. Buka mulut dia maunya besar. Nah berarti kalian perhatikan si sebelah kiri ini. Oke, di sebelah kiri. Kalau ditanya paling kecil baru di sebelah ke kanan. Oke, siapa di antara deretan yang kiri ini yang tidak ada di urutan kanan? Tiga ada di sini berarti bukan tiga ya, tiga ada ya. Satu, oke, satu nggak ada. Empat ada, tiga ada. Oke, ini juga nggak ada empat. Berarti ya udah pasti sih satu. Jadi pemenangnya pedagang satulah yang terbanyak. Oke, terbanyak. Kenapa? Karena kita lihat si satu ini dia tidak ada di sebelah kanan, gitu ya. Oke, kalau ditanya yang paling sedikit siapa? Yang paling sedikit. Siapa yang di sebelah kanan yang tidak ada di sebelah kiri? Siapa? Siapa yang nggak ada? Iya, dua. Dua ya. Karena kalau, oh ya benar dua. Oke, dua jawabannya. Tapi duanya sama dengan empat. Berarti ada 2 orang yang terendah, dua dan empat. Oke. Paham ya, itu triknya. Dan aku trik itu baru tahu sekarang loh. Jadi kemarin pas aku ikut tes CPNS, aku belum tahu trik itu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Dan alhamdulillahnya nggak keluar soal seperti ini, yang tentang besar kecil. Yang di tahun aku, di tahun 2021 ya, yang keluar soal cerita itu duduk melingkar, pegang-pegang bendera hijau, dan apa gitu, aku lupa. Aku masih catat loh di kertas bola, nanti boleh kali aku share ke kalian ya. FR-nya, itu real FR berarti. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Nomor 5 susah nggak? Nggak ada yang susah soal yang aku masukin malam ini ya. Pertanyaannya di mana? Oh, pertanyaannya apa? Di manakah kursi yang kosong? Ini agak serem sih pertanyaannya, kursi kosong. Yang mana nih? Di sebelah siapa? Kita baca cerita soalnya. Di sini dikatakan di bioskop. Mana di bioskop lagi ya, ada kursi kosong gitu ya. Di sebuah bioskop terdapat 6 kursi. Ya, ada 6 kursi.
Bioskop kan kursinya pasti kayak gini ya. Nah, pada pernah ke bioskop semua kan ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Ada 6 kursi. Oke, ada 6 kursi. Oke, aku bikin nomornya. Tetapi yang nonton hanya 5 orang. Udah ada pasti nih ada satu kosong. Ada satu kursi yang kosong karena orangnya cuma 5. Oke. Di sini katanya Puan duduk di sebelah Queen. Nah, ini nggak jelas banget nih. Puan duduk di sebelah Queen. Bisa, aku simbolkan aja ya. Bisa Puan baru Queen atau bisa juga Queen baru Puan. Nah, ini ada dua kemungkinan untuk premis pertama. Ya, ada 3 premis ya. Untuk premis pertama nggak bisa kita jadikan acuan dulu. Karena bisa Puan baru Queen atau Queen baru Puan. Yang penting ya duduknya ya sebelahan. Nggak tahu siapa di kanan, siapa di kiri. Oke, jadi tinggalkan dulu. Cari yang pasti, ya. Cari yang pasti. Aku bacain kolom chat lucu banget sih. Kemudian Rina. Nih, Rina. Rina duduk di kursi sebelah kiri Santi. Oke, ini udah pasti nih. Karena ada kata-kata kiri, kiri, kiri gitu ya. Jadi udah tahu nih siapa. Caranya gimana? Kalian pada bisa membedakan kiri dan kanan ya? Aku sebenarnya susah loh membedakan kiri dan kanan. Aku juga nggak ngerti kenapa aku susah gitu. Jadi kalau lagi baca maps, makanya cowok-cowok tuh pada kesel mungkin ya kalau cewek baca maps. Aku susah gitu bilang yang kiri, belok kanan. Jadi aku nunjuk arahnya. Mungkin ada yang sama di sini. Oke, jadi jangan sampai ikut aku ya. Harus bisa bedain kiri dan kanan ya, Oke, Rina, duduk di kursi sebelah kiri Santi. Kalau ada kata-kata kayak gini, kita kunci si Santi. Santi ini sebagai titik acuannya. Ya, bukan Rina, tapi Santi. Oke, Rina duduk di kursi sebelah kiri Santi. Santi sebagai si kuncinya. Bikin Santi. Bikin Santi. Oke, bikin si Santi. Kalian boleh bikin dalam bentuk simbol, S aja. Boleh bikin Santi kayak gini. Ini biar lebih jelas. Tapi pada saat ujian, jangan ya, buang-buang waktu. Oke, Santi acuannya. Kata-katanya apa? Kiri. Berarti kiri mana? Kiri ke sini ya. Kalau aku salah bilang kiri kanan, bilang ya. Ini kiri, ini kanan ya. Oke. Kiri kanan. Oke. Katanya Rina sebelah kiri. Oke, berarti kalau kiri ke sini ya. Oke, berarti di sini ada si Rina. Oke, paham ya? Santi acuannya. Kemudian kiri berarti ke sebelah sini. Siapa di kirinya? Adalah si Rina. Bikin Rina. Gitu. Jadi acuannya si orang yang di ujung ini. Bukan si Rina-nya. Gitu ya. Biar lebih mudah pahami kata-katanya. Oke. Lanjut. Lanjut. Si Tania duduk di antara Puan dan Santi. Oke, Tania duduk di antara. Oke, berarti Tania, kemudian Puan dan Santi. Atau ada kemungkinan juga lain, Tania, Santi, dan Puan. Intinya sih Tania di antara mereka. Ya, intinya si Tania di antara mereka. Bisa Puan di sini, bisa Puannya yang di sini. Tapi karena ada kata-kata kunci di sini Rina dan Santi, nah kita langsung aja lihat si Santi. Oke, udah pasti. Yang ini urutan yang tepat. Kenapa? Karena di sini udah dapat Santi kita di pernyataan sebelumnya. Kemudian di sini pastinya sih Tania, ya Tania dan sebelahnya Puan. Oke, aku ulangi. Berarti yang masih belum jelas ya. Aku ulang. Tania di antara. Nah ini Tania di antara siapa? Puan dan Santi. Nah ini Puan dan Santi. Gitu ya. Kenapa nggak pakai yang ini, Coach? Puan dulu baru Santi. Nggak bisa karena kita udah pasti tahu Santi di sini dia di samping Nerina. Gitu. Jadi nggak mungkin dibalik. Kemudian, siapa yang belum disebut namanya di sini? Tadi nih yang belum jelas. Puan duduk di sebelah Queen. Nah, ini si Puan, berarti di sini ada si Queen. Ya, Ratu. Nih, ada si Ratu di sini. Oke, udah pada benar ya pernyataannya ya. Oke, kita lanjut. Rina, Santi, Tanya, Puan, dan Queen. Nah, di sini ada kursi kosong. Ya, udah pasti di antara-antara ini kan nggak bisa. Udah pasti di antara di sebelah kiri Rina atau di sebelah kanan dari Queen. Nah, tinggal kita lihat aja nih, ada kedua kemungkinan. Kita lihat di option yang mana yang ada. Ya, oke. Lanjut. Kita lihat di optionnya nih, yuk. Di sebelah kanan Queen. Nah, ini dia nih. Di sebelah kanan Queen ada kursi kosong. Benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan Rina nih? Di sebelah Rina kan kosong juga. Di sebelah kiri Rina kan kosong juga. Iya benar kosong, tapi nggak ada di option gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat, kursi kosong ada di sebelah kanan si Queen gitu. Paham ya? Dan kalian pada benar semuanya. Lanjut. Soal 6. Soal 6 ini sama seperti soal, kebaca lagi tuh kunci. Sama seperti soal 7 ya. Ya, hanya beda pertanyaannya aja. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 6. Bunga manakah yang disiram terakhir? Yang terakhir ya. Ibu sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiram. Nah, kata-katanya satu deret. Deret itu kayak gini berarti urutannya. Nah, itu deret ya. Nah, itu deret. Bunga tulip, langsung masuk ke pernyataannya di sini. Bunga tulip, mana nih? Bunga tulip berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air. Oke, sebutlah di sini keran air. Ini gimana ya gambar keran air ya? Oke, ini keran air ya, ini tembok. Ececnya kayak gitu ya. Ini keran air, berarti si bunga tulip di sini nih, di paling ujung. Ini adalah bunga tulip. Oke.
Paham ya? Dia dekat keran air. Sehingga akan disiram pertama kali. Oke, dia akan disiram pertama kali. Lanjut. Siapa lagi nih? Bunga anyelir akan disiram setelah bunga krisan dan sebelum bunga aster. Nah, pahami kata-kata sesudah, setelah, sebelum. Nah, itu gimana? Kalau bunga anyelir disiram setelah bunga krisan, setelah itu kan depannya ya, bukan belakangnya ya. Itu pahami dulu. Aku ulang. Cerna kata demi kata yang aku bacakan. Bunga anyelir, nah di sini sebutlah anyelir, anyelir disiram setelah setelah ya bunga krisan. Berarti krisan dulu. Oke, krisan. Dan sebelum bunga aster. Nah, gini posisinya. Benar nggak? Coba kita pahami lagi. Bunga anyelir, ini dia si anyelir, disiram setelah. Nah, iya kan setelah gitu kan bunga krisan. Setelah krisan anyelir. Dan sebelum, nah anyelir ini sebelum aster. Oke, paham ya? Oke, pahami kata demi kata. Berarti posisinya krisan, anyelir, aster. Nah, tapi kita belum tahu tuh di posisi mananya ya. Gak apa-apa, baca dulu. Yang berikutnya. Bunga anggrek akan disiram setelah bunga lili. Nah, bunga anggrek, ada anggrek lagi nih. Disiram setelah bunga lili. Ini anggrek. Oke, anggrek. Setelah bunga lili. Nah, habis bunga lili baru disiram si anggrek. Sebelum bunga krisan. Nah, gini ya. Oke, kita baca lagi, ulang lagi, biar paham, biar mudah. Ya. Bunga anggrek, ini si anggrek, akan disiram setelah, nah ini setelah bunga lili. Nah, setelah lili ya anggrek. Nah, dan sebelum, nih, si anggrek ini sebelum bunga krisan. Nah, pahami, sebelum itu di belakang, sebelum itu di belakang posisinya, belakang, dan setelah itu di depan. Oke, ini paham ya? Nah, udah dapat nih. Kita kan belum tahu nih, letakin di samping tulip siapa ya. Tapi ternyata di sini ada krisan dan di sini ada krisan. Nah, ini nih ada krisan dan krisan. Berarti posisinya lili, tadi berapa bunganya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Oke, aku bikin potnya enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, di sini berarti lili, kemudian di sini anggrek, anggrek yang ini ya lili, anggrek, krisan. Krisan, kemudian habis krisan siapa? Nih, habis krisan anyelir dan aster. Anyelir dan aster. Nah, udah dapat nih urutannya. Tiga, empat, lima, enam. Sampai sini ada yang kurang jelas, ingin diulang. Paham nggak? Paham dengan apa yang udah aku sampaikan? Ulang. Oke, ulang. Ulang ya, sekilas ya. Nggak apa-apa. Kita bantu teman-teman kita nih. Belum pahamnya. Di bagian mana? Aku ulang dari sini ya. Tulip berada di posisi paling ujung dekat keran air. Jadi disiram pertama kali. Nah, berarti dia pertama si tulip dekat keran air. Kemudian bunga anyelir, anyelir nih, anyelir di sini ya. Kita belum tahu nih anyelir di nomor 5. Tapi si anyelir ini dia disiram setelah krisan. Nah, dia setelah dari krisan. Berarti krisan dulu baru anyelir. Tapi sebelum aster. Berarti si anyelir ini sebelum aster. Urutannya krisan, anyelir, aster. Nah, di poin yang terakhir, bunga anggrek disiram setelah lili. Nah, anggrek itu setelah lili. Berarti lili dulu, baru anggrek. Tapi si anggrek ini sebelum krisan. Nah, sebelum krisan. Jadi titik temunya si krisan ini. Makanya bisa kita bikin polanya seperti ini. Gitu. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, bunga manakah yang disiram terakhir? Terakhir berarti nomor 6 ya, karena yang pertama kan tulip. Berarti yang terakhir si aster. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, masih pakai si ini, di pernyataan soal nomor 6. Coba aplikasikan di soal nomor 7. Pertanyaannya, bunga apakah yang terletak dua pot dari bunga tulip? Oke, dua pot dari bunga tulip. Hafal, bunganya ini urutannya. Tulip, lili, anggrek, krisan, anyelir, dan aster. Oke, kita bikin di sini ya. Aku bikin ulang. Tulip, kemudian ada lili, kemudian anggrek, anggrek, kemudian krisan, krisan, anyelir, dan aster. Anyelir, dan aster. Oke, pertanyaannya bunga apa yang terletak dua pot dari tulip? Tulip ini jadi acuannya. Dua pot dari tulip siapa? Dua pot dari tulip. Langsung tahu yang jawabannya ya? Iya, karena katanya dua pot, ini pot pertama, ini pot kedua, berarti ya udah pasti jawabannya adalah krisan. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Oke, dua pot ya. Dua pot bukan artinya satu dua, berarti dua itu anggrek, bukan. Bunga apa yang terletak dua pot dari bunga tulip? Ini pot pertama, ini pot kedua, berarti di pot yang setelahnya. Itu ya, jangan pilihnya anggrek. Oke, lanjut. Soal nomor berapa nih? Soal nomor 8. Soal nomor 8 ini bisa kita gunakan tabel untuk mempermudah ya. Pertanyaannya apa? Siapakah yang memelihara kura-kura? Oke, ini hewan-hewan.
Ya, ini hewan-hewan. Ferdi, Pipin, dan Miki. Berarti ada 3 orang. Nah, ada 3 orang di sini. Aku bikin ya. Ada 3 orang. Siapa aja? Ada Ferdi, kemudian ada Pipin, 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 dan yang terakhir ada si Miki. Miki. Oke, kita bikin tabel. Ini tipsnya juga dipermudah dengan tabel ya. Oke. Kemudian ini bicara tentang hewan. Nah, kita bikin hewannya apa-apa saja yang ada di soal ya. Apa-apa aja hewannya. Di sini ada anjing. Oke, bikin anjing. Kemudian ada siapa lagi? Oke, ini nggak pakai penggaris ya, jadi agak miring sedikit. Ada kucing, bikin kucing. Kemudian ada apa lagi? Kucing. Kalau kalian nggak mau bikin tabel, boleh juga. Mungkin dengan cara lain nggak apa-apa. Tapi paling mudahnya ini pakai tabel. Ya. Anjing lagi udah. Kemudian kelinci, bikin kelinci. Kelinci. Dan yang terakhir adalah kura-kura ya. Oke, berarti ada 4 hewan yang dibahas di soal ini. Gimana caranya? Kita baca sih premis-premisnya dulu. Ferdi, Pipin, dan Miki masing-masing memelihara 2 ekor hewan peliharaan. Oke, ingat, masing-masing pelihara 2 hewan. 2 hewan saja. Catat, itu penting ya. Dia hanya memelihara 2 hewan masing-masing orangnya. Kemudian, salah satu di antara mereka, nih, salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Oke, ini kita nggak tahu karena nggak jelas ya. Siapa bisa Ferdi, bisa Pipin, bisa Miki yang nggak memelihara anjing. Jadi belum pasti, tinggalkan dulu. Cari yang pasti-pasti. Tinggalkan dulu ya. Kemudian, Pipin satu-satunya yang memelihara kucing. Oke, ini udah pasti. Pipin satu-satunya. Hanya Pipin seorang lah yang memelihara kucing. Berarti Pipin di sini pelihara kucing centang di bagian kucing dan Pipin. Ya, kucing dipelihara hanya oleh Pipin. Nih, Pipin satu-satunya. Berarti Ferdi tidak memelihara kucing dan Miki juga tidak memelihara kucing. Oke, sampai sini paham ya? Pipin pelihara kucing. Yang lain tidak. Lanjut. Premis ini udah bisa kita coret biar nggak ganggu. Miki memelihara anjing. Berarti si Miki memelihara anjing. Miki, ini anjing. Berarti si Miki pelihara anjing. Nah, dia nggak disebut satu-satunya. Berarti ada kemungkinan orang lain juga pelihara anjing, gitu ya. Jadi, tinggalkan dulu. Oke. Ferdi dan Pipin, oke, paham ini. Ferdi dan Pipin masing-masing memelihara kelinci. Oke, Ferdi dan Pipin kelinci. Ferdi kelinci, Pipin kelinci. Oke, paham ya? Aku ulang, Ferdi dan Pipin memelihara kelinci. Jadi kelinci di nama Ferdi dan kelinci di nama Pipin aku centang. Oke. Udah habis, tapi belum dapat jawaban, Coach. Nah, iya belum. Balik lagi. Kita baca pernyataan di sini. Masing-masing hanya memelihara 2 hewan saja. Ya, masing-masing hanya memelihara 2. Pipin udah 2 nih. Nah, Pipin udah 2 dipelihara. Dia udah 2 hewan. Ya, udah pasti dia tidak pelihara anjing dan udah pasti dia tidak pelihara kura-kura. Nah, paham ya? Berarti kita bisa masukkan si premis pertama ini. Salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Nah, siapa yang salah satunya itu? Ya si Pipin. Dia tidak pelihara anjing. Nah, sehingga Ferdi otomatis memelihara anjing. Paham ya? Aku ulang pelan-pelan. Salah satu di antara mereka tidak pelihara anjing. Pipin tadi tidak pelihara karena dia udah 2 hewannya di sini. Sehingga udah pasti si Ferdi pelihara, ya pelihara anjing. Dan otomatis lagi si Ferdi sudah 2 hewan yang dipelihara. Dia juga udah 2, sehingga kura-kura juga dia tidak pelihara. Nah, otomatis siapa yang pelihara kura-kura? Ya udah pasti si Miki karena dia masih 1 hewan yang dipelihara. Nah, udah pasti dia melihara kura-kura. Kenapa bukan kelinci? Ya bukan. Kalau dia pelihara kelinci berarti nggak ada yang pelihara kura-kura. Berarti nggak ada di option gitu kan? Nah, jadi jawabannya adalah Miki. Yang C ya. Kita lihat kuncinya dan benar. Jawabannya adalah yang C. Nah, mudah banget ya. Jadi kita gunakan alat bantu apa? Alat bantu tabel. Tuh. Ini tipsnya. Lanjut soal nomor 9. Nah, ini udah mulai masuk ke soal yang duduk melingkar. Ya, duduk di meja bundar, duduk melingkar. Ini keluar di ujian. Oke, coba. Gimana triknya, Kak, untuk duduk melingkar? Oke, coba kita perhatikan pertanyaannya dulu. Pernyataan di bawah ini yang benar. Yang benar. Oke, yang benar ditanya ya. Kita baca cerita soalnya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda. Nah, ini kalian nih, insya Allah eksekutif muda nanti ya. Ada Agus, ada Dadang, Lula, Farhan, Gunawan, Niki, Eko, dan Topan. Banyak rame nih, ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Oke, kita bikin dulu mejanya. Meja bundar kayak gimana? Ya berarti melingkar, gitu ya. Meja bundar ya berarti melingkar. Aku bikin di sini ya. Oke, ini nggak pakai alat bantu, jadi kalau nggak lingkaran-lingkaran banget, ya maafin ya. Oke, lingkaran ya, anggaplah ini lingkaran. Dikatakan di sini ada 8 orang. Oke, bikin dulu titik-titiknya 8 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kayak mau senam ya. Kayak mau senam aerobik. Oke, udah 8 kursinya di sini kita bikin. Siapa yang di sini, 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 siapa? Kita baca dari pernyataannya. Gunawan
duduk berhadapan dengan Agus. Nah, ini tipsnya, bikin tanda dulu atau bikin simbol ya. Gunawan duduk berhadapan dengan Agus. Oke, Gunawan itu singkatlah G, kemudian berhadapan singkatlah seperti ini, ada simbolnya, dan Agus adalah A. Oke, bikin simbol-simbol. Gunawan berhadapan dengan Agus. Oke, intinya mereka berhadapan. Posisinya bisa Gunawan di sini, bisa Agus di sini, bisa Gunawan di sini, bisa Agus di sini, bisa Gunawan di sini, bisa Agus di sini, di mana aja boleh. Yang penting mereka berhadapan, ya. Kayak aku bikinnya di sini deh. Aku bikin Gunawan, kemudian di sini Agus. Oke, gitu ya. Bebas mau di sini Gunawan, di sini Agus, bebas, terserah. Oke, di mana aja boleh. Intinya Gunawan dan Agus berhadapan, tatap muka. Kalau ditarik garis, garisnya itu lurus, itu artinya berhadapan, gitu ya. Lanjut. Miki duduk di antara, nah kalau udah di antara berarti Miki itu di tengah-tengah ya. Miki duduk di antara Topan dan Lula. Oke, Topan dan Lula. Jadi bisa juga Mikinya di tengah, Lulanya sama Topan kayak gini posisinya ya, ditukar. Bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan. Kita belum bisa bikin, kita baca dulu kemungkinan yang lain ya. Oke, ada dua kemungkinan. Oh, Gunawan ada di sini ya. Gunawan mau duduk di mana? Oh, di sini udah berhadapan dengan Agus. Lanjut, Farhan dan Lula. Nih, Farhan dan Lula tepat duduk berhadapan. Oke, Farhan dan Lula tepat duduk berhadapan. Oke, berarti Farhan dan Lula tepat duduk berhadapan. Berarti kayak gini simbolnya ya. Kemudian, Topan duduk dua kursi terpisah dari Agus. Oke, Topan duduk di sini Topan, duduknya terpisah dua kursi. Kursi pertama, kursi kedua, ya. Kemudian baru si Agus. Nah, ini udah kita bikin dalam bentuk simbol-simbol. Kemudian gimana lagi? Nah, ternyata sih premis kedua ini tidak ada yang bisa mempertegas gitu dari premisnya lagi. Jadi kita coba-coba dulu ya, kita coba-coba. Kita ambillah yang ini dulu, TML, bikin aja. Mau di sini TML, mau di sini TML, bebas. Aku bikin di sini ya, TML. Oke, di sini Topan, di sini Miki, di sini Lula. Intinya si Miki di antara, nih si Miki di antara Topan dan Lula. Oke, ya. Kemudian lanjut lagi. Farhan berhadapan dengan Lula. Oke, berarti di sini Lula, ya ini Lula, Lula, berhadapan. Berarti berhadapan kalau ditarik garis itu lurus, nggak bengkok-bengkok ya. Ini Lula berhadapan dengan Farhan. Berarti Farhannya di sini. Oke, sampai sini paham dulu ya. Kita lanjut. Oke, ada dua kosong, ada dua kursi yang kosong nih. Oh, ini belum kita baca. Topan duduk dua kursi terpisah dari Agus. Oke, Topan, ini Agus. Ini Topan, ini Agus. Oke, Topan terpisah dua kursi sama si Agus. Nah, udah bener nih. Topan itu kursi pertama, ini kursi kedua, ya. Katanya Topan, satu dua kursi lain, baru si Agus. Nah, udah pasti yang ini udah benar, ya, bukan yang ini. Oke, dari premis itu udah pasti kita dapat si TML yang benarnya. Oke, gitu ya. Ini untuk dipertegas lagi posisinya TML loh, bukan LMT, gitu. Karena kalau kita balik LMT, nih, LMT, T itu kan Topan, misalnya di sini si Topan tadi ya, ini si Agus. Kita udah melanggar pernyataan yang nomor 4 ini. Ya, karena Topan sama Agus dipisahkan oleh dua kursi. Kalau ini Topan sama Agus dempetan, enggak gitu ya. Jadi udah pasti yang ini enggak. Oke gitu ya. Udah diklarifikasi ini itu udah tepat si TML berarti. Oke, lanjut. Kan ada dua nih yang masih kosong kursinya. Siapa yang belum duduk? Yang masih berdiri siapa? Agus udah. Dadang ya. Oke, si Dadang ya. Dadang, Lula udah, Farhan, Gunawan, Miki udah, Eko. Nah, ini nih si Dadang sama si Eko. Dadang sama Eko belum duduk. Oke, jadi kita bikin dua kemungkinan. Bisa Dadang di sini, bisa Eko di sini. Atau bisa Eko di sini, bisa Dadang yang di sini. Oke, karena belum tahu, kita bikin dulu dua kemungkinan itu di gambar kita. Kita coba baca optionnya. Kan udah nggak ada lagi premis pernyataan yang untuk mengklarifikasi mereka ini. Ya udah nggak usah dipikirin, langsung baca optionnya dulu. Coba dibaca. Dadang duduk. Ini kan yang benar ya, yang benar ditanya ya. Dadang duduk di antara Gunawan dan Topan. Nih, Dadang, mana Dadang? Ini Dadang duduk. Dadang ada dua kemungkinan. Kita coba dulu Dadang yang ini ya. Dadang duduk di antara Gunawan dan Topan. Kalau Dadang ini juga enggak di antara Gunawan dan Topan. Kenapa? Karena Gunawan dan Topan dia mau dempet, mau samping-sampingan, bestie banget nih Gunawan sama Topan. Ya berarti si option A udah pasti salah. Ya karena Gunawan Topan nggak ada yang sempilin. Nggak mungkin ya ada Dadang di antara mereka. Gitu ya. Nih, lanjut. So, si option B. Eko dan Dadang duduk tepat berhadapan. Eko, oh enggak dong, Eko Dadang, ini Eko Dadang, Eko Dadang. Malahan si Eko Dadang bukan berhadapan, tapi bersebelahan ya. Kalau berhadapan tadi kita tarik garis, garis lurus. Sedangkan di sini Dadang, kalau si kita coba dulu sini ya, pernyataan yang ini. Dadang sama Eko ini bersampingan, bukan berhadapan. Dan yang si E sama D ini kemungkinan yang lain juga bersebelahan, bukan berhadapan. Berarti yang B juga udah pasti salah. Yang C, Eko duduk dipisahkan dua kursi dengan Topan. Oke, coba Eko, kita lihat si Eko, mana si Eko? Ini ada dua kemungkinan juga ya. Coba Eko duduk, kita coba kemungkinan yang di luar dulu ya, yang di luar ini. Duduk dipisahkan dua kursi dengan Topan. Ini Eko, ini Topan. Nah benar,
ya Eko sama Topan. Dia dipisahkan oleh kursi pertama, kursi kedua. Nah, bisa jadi kalau menggunakan kemungkinan yang E dan D ini yang di luar. Kita tahan dulu, kita lihat yang lain. Ada yang benar nggak gitu ya. Kalau nggak ada berarti udah pasti jawabannya C gitu. Yang D, Topan duduk di seberang Agus. Seberang itu berhadapan ya. Topan duduk di seberang Agus. Salah ya. Topan sama Agus nyerong kayak gini. Kalau ditarik garis bukan garis yang lurus. Karena si Topan itu kemungkinan berseberangannya itu kalau nggak sama Dadang ya sama Eko gitu. Jadi yang D juga udah pasti salah. Lanjut, lanjut. Nih ya, si Topan ke sini, ke si Agus dia nyerong. Karena berseberangan atau berhadapan dia ditarik garis lurus seperti ini, gitu ya. Miki duduk berhadapan dengan Farhan. Ini Miki, benar nggak dia berhadapan dengan Farhan? Ini si Farhan. Enggak, dia juga garis menyerong. Malahan si Miki itu berhadapan dengan si, kalau nggak Eko ya, Dadang. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dengan kemungkinan yang luar, ya. E sama D posisinya seperti ini, bukan yang dalam. Oke, paham ya? Udah kebayang gitu kan untuk soal duduk melingkar ya harus diapain ya. Oke, kita lanjut. Untuk soal berikutnya masih di cerita yang sama. Oke, ini masih cerita yang sama. Kita bikin lingkaran dulu ya. Kita bikin lingkaran seperti tadi. Oke, ada 8 orang, masih sama. Kita bikin tadi di atas Gunawan, kemudian berhadapan dengan Agus. Di sini T, M, L. Kemudian di sini Farhan, kemudian Eko, Dadang, atau kemungkinan Dadang, Eko. Oke, ini kita masih belum dapat yang pastinya yang mana ya. Kita baca pertanyaannya. Bila Miki dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang. Nah, ini Miki dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang. Nah, berarti kita pakai yang ini nih, kemungkinan yang di luar ini ya. Oke, karena si Miki dipisahkan dengan Dadang itu 2 kursi. Nah, berarti yang ini enggak. Oke, kita udah langsung dapat ini yang udah pastinya. Yang ditanya, pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana? Kita baca satu-satu. Oke, gini ya. Miki dan Eko. Oke, Miki dan Eko. Ini ya, Miki dan Eko. Dipisahkan oleh 2 kursi. Bener nggak? Miki di sini, Eko di sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, dia dipisahkan oleh 3 kursi. Berarti ini salah. Option B, Miki dan Agus. Ini si Miki, ini si Agus. Coba lihat. Duduk berhadapan. Tidak. Ya, dia duduknya malah nyerong kayak gini. Malah si Miki berhadapan dengan Eko. Si Agus berhadapan dengan Gunawan. Berarti ini pernyataannya juga salah. Lanjut, option C. Eko, bentar ya. Eko duduk di depan Topan. Ini Eko, ini Topan. Enggak, dia juga nyerong. Nah, nyerong kayak gini. Karena Eko berhadapan dengan Miki. Dia ya, berarti pernyataan yang C juga salah. Yang D, Lula duduk di sebelah Gunawan. Ini Lula, ini Gunawan. Jauh banget ya. Lula itu sebelahan sama Miki dan Agus, bukan Gunawan. Oke, berarti ini juga udah pasti salah. Nah, udah pasti dong jawabannya itu yang E. Ya, coba kita cek bener nggak? Dadang dan Topan, ini Dadang, ini Topan. Duduk berhadapan. Nah, benar. Kalau ditarik garis lurus, dia akan bertemu gitu, Ci. Dadang dan Topan. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut. Soal nomor 11, ini masih cerita yang sama. Ya, ada Dadang dan Topan di sini. Nah, ini masih sama ya. Ini masih si cerita yang sama. Jadi aku bikin lagi lingkaran kita yang tadi. Lingkaran si 8 eksekutif muda. Di sini Gunawan, di sini Agus. Aku jadi hafal gitu ya posisinya. Ini T, M, L, kemudian di sini Farhan, Eko, dan Dadang. Nah, pertanyaannya apa? Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar. Jadi kalian cari yang salah. Balik lagi. Cewek-cewek suka cari kesalahan, tapi enggak dong. Enggak gitu ya, enggak semua kok. Nah, yang mana yang salah kira-kira? Bawah ini yang tidak benar, yang salah. Kita lihat dari option A dulu ya. Farhan duduk di antara Eko dan Gunawan. Ini Farhan, benar nggak di antara Eko dan Gunawan? Oh benar. Karena dia benar berarti dia bukan jawabannya. Salah. Karena dia benar berarti dia bukan jawabannya. Kenapa? Karena tadi kita cari yang salah ya. B, Lula dan Dadang. Nih, Lula dan Dadang dipisahkan oleh Agus. Nah benar. Lula dan Dadang ada Agus di tengah-tengah. Berarti karena dia benar, bukan dia juga jawaban kita. Yang C, Miki duduk di antara. Nih, Miki duduk di antara Topan dan Lula. Nah, di antara Topan dan Lula. Benar. Miki di antara Topan dan Lula. Sehingga karena dia benar, dia juga bukan jawabannya. Yang di Farhan dipisahkan 2 kursi dengan Agus. Ini Farhan, kemudian ini Agus. Ya, benar. Ini kursi pertama, ini kursi kedua. Berarti karena dia benar juga bukan jawabannya. Nah, udah pasti ini adalah yang E. Dadang duduk di antara, nih Dadang duduk di antara Gunawan dan Topan. Nah, berarti udah pasti salah. Ya, karena Gunawan sama Topan tadi nggak mau jauh-jauhan, kan? Nggak mau ada yang sempilin di tengahnya. Jadi karena dia salah, dialah jawabannya. C. Gunawan Topan. Tadi Gunawan ada di sini, Topan ada nggak? Oke, lanjut ya. Soal nomor 12. Nah, ini nih yang tadi aku sekilas sempat baca chat, baca di kolom chat ya.
Kak, yang soal nomor 12 sampai 15 yang aku pusing. Nggak pusing lagi nih setelah kita dapat tips-tipsnya. Gimana caranya? Baca dulu pertanyaannya ya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Oke, berarti duduk berhadapan ditanya. Kita baca cerita soalnya. Ya, kita baca cerita soalnya. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, banyak nih, rame banget. Ada ciwi-ciwi dan ada cowok-cowok ya. Makan bareng. Cie, ini makan bareng ya. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet, menempel secara berurutan. Oke, paham nih? Coba bayangin, mereka duduk berderet, ya, berderet di meja yang nempel, mejanya itu berurutan. Oke, berarti ada berapa meja nih? Ada 4. Bikin dulu 4 mejanya. 4 meja. Mejanya itu nempel, ya. Oke, aku bikin di sini ada 4 meja. Meja pertama, meja kedua, karena katanya nempel jadi kayak gini ya, lengket ya. Meja ketiga dan meja keempat. Oke, ya. Lanjut. Karena dia ada 8 orang ya. Coba tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 orang ya. Oke, ada 8 orang. Mejanya 4, berarti mereka duduknya hadap-hadapan. Nah, kayak gini duduknya nanti ya. Ini simulasi dulu nih. Belum tahu kita ya siapa di situ ya. Oke, gini nih gambarannya. Biar kebayang, oh kayak gini ya posisinya. Begitu kalian baca pernyataannya, kalian langsung zep gitu. Tahu gitu ya. Oke, baca lagi. Pada setiap meja, nah hanya pada setiap meja, ini meja 1, 2, 3, 4 nih, pada meja-meja ini, hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Nah, itulah tadi. Nih, ada 2 orang duduknya berhadapan per mejanya. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Bersebelahan itu berarti kanan kiri ya. Ini ke sini. Nah, ini bersebelahan, ini nggak boleh. Jadi gimana nih aturannya? Berarti ini ukti-ukti ya. Laki-laki, cewek-cewek gitu. Nggak mau campur-campur. Oke, bikinlah kayak gini. Yang bagian sini itu cowok, ya. Ini cowok. Kemudian deretan ini cewek. Nggak boleh bersebelahan. Cewek sama cowok. Ya udah, kalau nggak bersebelahan berarti berhadapan dianya. Karena di sini cewek-cewek semua. Di sini cowok-cowok semua. Nggak boleh cewek cowok atau apapun. Karena nggak mau disoal, nggak mau bersebelahan. Oke, paham ya? Sampai sini. Kemudian katanya, meja C terletak paling kiri. Oke, meja C terletak paling kiri. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini kiri, kemudian ini kanan. Ya, ini kiri dan kanan. Karena C paling kiri, berarti C-nya di sini. Oke, paham ya? C di paling kiri. Meja B, nah meja B terletak antara meja A dan D. Nah, B itu antara. Ingat, kata aku kalau udah B di antara. Antara itu udah pasti dia di tengah-tengah. Ya, antara itu di tengah-tengah. Tengah-tengah antara siapa? A dan D. Oke, antara A dan D. Tapi ada juga kemungkinan lain. B, di sini D, di sini A. Nah, ada 2 kemungkinan nih. Intinya B-nya di tengah. Tapi siapakah di samping kirinya? Dan siapakah di samping kanannya belum tahu. Jadi belum bisa kita bikin di sini ya. Belum bisa kita bikin di sini A, B, C, D. A, B, D-nya yang mana. Oke, jangan susah-susah, jangan stres-stres. Baca aja dulu pernyataan yang lain. Ya, tinggalkan dulu yang nggak jelas tadi. Oke, kita udah langsung masuk ke pernyataan yang A. Coba, pahami kata demi kata yang aku bacakan. Rio, nah Rio nih, Rio ada di meja D. Udah jelas banget nih, Rio meja D. Tapi kita nggak tahu meja D di mana, Rio di mana, ya nggak tahu juga dong. Nah, baca lagi nih. Katanya, meja D itu letaknya 2 meja. Di kanan meja A. Aduh, pusing. Aduh, pusing-pusing. Kayak gitu kan. Kayak, aduh, di mana ya? Kanan 2 meja. Kan, aduh, kayak, apalagi kalau kaliannya panik gitu. Waktunya mau habis. Ini tuh bisa jadi nggak bisa dicerna lagi sama pikiran kita gitu ya. Tapi coba pelan-pelan. Kita mulai. Meja D. Letaknya 2 meja di kanan meja A. Tipsnya, meja A ini kuncinya. Oke, bikin dulu kuncinya. Kuncinya A, ya. Si kuncinya di ujung meja A. Meja A itu kunci. Kemudian tadi gimana? Ini kanan, ya. Ini kanan dan ini kiri ya. Oke. Katanya apa? Mana dia? Oh ini, kanan. Berarti kanan ini ya, kanan. Oke, ini kanan. Siapa? Meja D. Berarti di sini D-nya, bukan di sini. Kenapa? Karena D itu di sebelah kanan meja A. Oke, jadi caranya biar nggak pusing, jadikan meja A ini kuncinya. Meja A itu acuannya, ya, acuannya meja A. Karena disebut kanan, berarti kanan. Siapa? Si D. Nah, ini D. Nah, langsung kita tahu dari si ABD sama DBA ini yang tadi kita masih nggak tahu, kita udah tahu. A dulu baru D. Ya, berarti A dulu baru D. Bukan D, baru A. Nah, langsung kita dapat jawaban untuk si yang membingungkan tadi. Karena kita udah soal istiqoroh gitu ya. Udah tahu kita memilih yang mana kan. Nah, A, B, D ya. Kita langsung bikin A, B, D. Nah, paham ya? Aku ulang. Meja A itu kunci, ini A. Kita nggak tahu D-nya di sini atau di sini. Yang ini tadi nggak tahu ya. Ternyata di sebelah kanan. Nah, kanan kan ini ya, kanan. Siapa dia? Meja D. Berarti A dulu baru D. Nah, langsung A dulu baru D. Inilah yang benar. Ini salah. Langsung kita bikin di sini. Jadi urutan mejanya C, A, B, D. Nah, ini termasuk soal yang host. Hots, kok host. Hots. Kenapa? Lagi mikirin urutan duduk Rio Siska Dewi, mikirin lagi gitu ya, meja C, A, B, D-nya di mana gitu kan. Jadi di soal ada soal lagi. Ya, nggak apa-apa, karena kalian udah ikut bimbel gini-gini mah mudah banget kan. Nah,
Tadi Rio di meja D, bikin. Berarti Rio meja D, D ini ya. Karena di Rio itu cowok, cowok kan? Kalau cewek Ria, ya. Jadi cowok itu di sini. Nah, cowok itu di sebelah sini. Rio, dia meja D, di deretan si cowok. Oke, kalau nanti kalian bikin cowoknya di bawah, ceweknya di sini, boleh nggak? Boleh. Yang intinya cewek-cewek, cowok-cowok, cowok. Nggak boleh campur, gitu ya. Lanjut, ini A udah, yang B. Siska, ya, Siska ada di meja C. Nah, ini enak banget sih, Siska lurus banget hidupnya ya. Langsung gitu, Siska C. Nah, karena Siska itu cewek, ya, berarti di sini Siska ya, meja C ya. Siska. Oke, lanjut yang B udah. C. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Aduh, pusing. Mulai pusing. Langsung kalian ambil. Si kuncinya siapa? Kuncinya Putri. Ya, kuncinya selalu di akhir kalimat. Itu kuncinya. Tips ya. Kuncinya itu selalu di akhir kalimat. Putri lah kuncinya. Bikin di sini Putri. Putri. Ini katanya kanan. Kanan ke sini ya. Kanan ya. Ini kanan. Kanan. Berarti siapa di sebelah kanannya? Ada deh Dewi. Oke, ada deh Dewi. Oke, berarti Putri. Kemudian di kursi kedua. Di kursi kedua. Sebelah kanan Putri. Berarti ini kursi pertama, ini kursi kedua. Nah, gini urutannya. Aku ulangi. Coba cerna kata-kata yang aku bacakan. Dewi duduk di kursi kedua. Sebelah kanan Putri. Ambil langsung tipsnya Putri sebagai acuan. Bikin Putri. Kemudian kata-katanya kanan. Bikin kanan. Berarti arah kanan ke sini. Ya. Kemudian kata kuncinya yang lain. Di kursi kedua. Berarti ini kursi pertama. Ini kursi kedua. Ya. Siapa dia? Si Dewi. Nah, Dewi, aku ulang kata-kata ini. Kita samakan dengan si analogi yang udah aku bikin. Dewi duduk di kursi kedua. Nih, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan dari Putri. Gitu ya. Bukan di belakang ini. Sebelah sini kalian bikin itu sebelah kirinya gitu. Berarti Putri, kosong, Dewi. Nah, udah pas banget di sini posisinya. Berarti di sini Putri, kemudian ini kosong, ya, ini deh Dewi. Oke, paham ya? Udah kok, udah banget. Lanjut lagi. Bagus, duduk berhadapan dengan Siska. Nah, Bagus suka Siska nih, jadi pengen di depan Siska, mau mandang-mandang gitu ya. Bagus, Siska mana? Ini Siska ya. Berarti di sini Bagus. Bagus. Oke, Bagus mau mandang Siska dia, mau berhadapan. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Ini Rio, berarti Ali nggak mau di sini. Ya, berarti Alinya ya di sini. Nah, karena dia berantem gitu, sama-sama suka sama si Putri gitu mungkin ya. Jadi nggak mau sebelahan. Udah pisahin aja. Jadi udah habis nih pernyataan. Ada dua yang kosong. Siapa? Kita cek aja siapa yang belum disebut ya. Dewi udah, Siska udah, Rita. Nah, si Rita belum. Rita berarti di mana? Di sini ya, di deretan para cewek. Kemudian cowoknya siapa lagi yang belum dibaca? Adi. Ini Ali, berarti di sini Adi. Udah dapat. Dapatlah seperti inilah mereka duduk. Berapa menit itu kita selesaikan? Emang panjang waktunya. Tapi kenapa? Jangan di skip karena dia bisa menjawab beberapa soal untuk ke depan ya. Malah untuk soal ini 4 soal yang bisa dijawab dengan satu cerita soalnya kan. Jadi jangan skip ya. Nah, belum selesai. Apa pertanyaannya? Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Meja B yang ini, ya. Siapa yang berhadapan? Berarti Adi dan Rita. Mana? Ada nggak jawabannya? Ada. Ini Adi dan Rita. C lah jawabannya. Oke. Masih pakai si ini ya, gambar ini ya. Kita aplikasikan di soal nomor 13. Cerita soalnya sama semua, dari 12 sampai 15. Oke, aku bikin gambarnya seperti tadi. Ada 4 meja. Satu, dua, tiga, empat. Tadi siapa aja? Bagus, Ali, Adi, Rio. Ya, oke. Di sini Bagus, Bagus, Ali, Adi, Rio. Oke. Aku bikin aja deh Bagus gitu ya. Oke. Yang di bawahnya siapa? Siska, Putri, Rita, Dewi. Siska, Putri, Rita, Rita dan Dewi. Oke. Pertanyaannya. Oh, mejanya belum ya? C, A, B, D. Oke, bikin di sini. C, A, B, D. Oke. Ini aku copy dulu ya. Ini aku copy dulu untuk soal berikutnya karena ini kepake. Oke, oke, aku tambahkan. Jadi jangan tutup mata ya, jangan lihat kunci ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal 13, pertanyaannya, kebaca lagi. Nah, ini pertanyaannya, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah. Nah, hati-hati, karena di sini belum berurutan ya. Dia mintanya A, B, C, D. Sedangkan di sini masih C, A, B, D. Nah, urutin. A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, dan D-nya siapa. A berarti Putri. Putri, berarti lihat ya optionnya Putri duluan. Option A atau B gitu ya, langsung eliminasi yang C udah pasti salah. Nah, itu caranya eliminasi yang salah, coret langsung. Kemudian yang B siapa? Rita. Berarti jawabannya adalah yang A, Putri, kemudian Rita. Nggak perlu buang waktu untuk cek siapa yang di C dan D ini, karena udah langsung tahu di sini ya.
Yang B, urutannya Putri Dewi. Nah, Dewi ini yang salah, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Oh, ketutup nih. Apa pertanyaannya? Jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, nah ini Ali duduk di antara Bagus dan Adi, benar, maka yang duduk di hadapan Ali siapa? Nah, Ali berhadapan dengan si Putri. Ini mudah banget. Jadi makanya tuh, soal cerita kayak gini, bakalan mudah kalian kalau kalian teliti mengerjakannya. Jadi bisa menjawab soal-soal berikutnya tadi. Nah, jawabannya adalah yang B, Putri. Soal terakhir, soal nomor 15. Pernyataan manakah yang paling benar? Yang benar ya. Oke, Adi, kita cek masing-masing optionnya. Adi duduk di sebelah Bagus. Nah, benar nggak? Ini Adi duduk di sebelah Bagus. Salah. Karena Adi di sebelah Ali dan di sebelah Rio. Salah. Option B. Rio dan Siska. Nih, Rio dan Siska. Ini Rio, ini Siska. Oke. Duduk berhadapan di meja D. Salah. Rio, dia berhadapan dengan Dewi di meja D, bukan dengan Siska. Berarti option B juga salah. Option C, Siska duduk di sebelah Rita. Nih, Siska duduk di sebelah Rita. Oh enggak, ya. Siska itu di sebelah Putri. Berarti yang C juga salah. Yang D, Putri duduk di antara, nih Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Rita dan Dewi. Oh enggak, ya. Putri itu di antara Rita dan Siska harusnya. Berarti yang D juga salah. Kemudian option terakhir yang E udah pasti benar. Ya, kita cek ya, tapi ya. Ali dan Putri, ini si Ali, ini si Putri. Oke? Duduk berhadapan. Benar, mereka berhadapan di meja apa? Di meja A. Nah, udah benar semua nih pernyataannya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, habis. Udah habis soal kita. Udah 15 soal kejawab. Dari 15 soal yang